Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel saya, channel RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang beberapa hari terakhir ini sempat bertanya-tanya tentang pendaftaran IPDN, Sekolah Kedinasan IPDN, dan memang banyak sekali dari kalian baik via DM Instagram, via WhatsApp, chat ya, dan di komentar YouTube. Dan semuanya itu bakalan memang kakak jawab ya. Tapi mohon bersabar karena banyak banget pertanyaan dari kalian semuanya yang harus kakak jawab satu persatu, dan kakak jawab tidak sembarang menjawab, tapi kakak juga harus mengacu kepada pihak IPDN dan juga BKN. Jadi apa yang kakak jawab itu tidak sembarangan ya, karena kakak takut itu hanya sekedar hoax saja dan kakak menyebarkan berita yang tidak benar. Jadi mohon bersabar buat teman-teman yang sampai saat ini mungkin belum ada yang kakak jawab ataupun belum kakak read ya. Jadi mohon bersabar dan pasti bakalan kakak jawab semuanya ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang kesulitan kakak jawab, kakak bakalan bilang memang kakak nggak bisa menjawab. Lebih baik tanya langsung ke web SPCP IPDN ataupun ke BKN ya, seperti itu. Dan di sini kakak bakalan menginformasikan buat teman-teman apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh pendaftar ya, ini khususnya untuk yang daftar di Sekolah Kedinasan IPDN. Kalau penasaran, tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke, langsung saja check this out. Oke, baik ya, ini jadi banyak sekali memang pertanyaan-pertanyaan yang teman semuanya pejuang IPDN tanyakan, baik via DM Instagram dan komentar YouTube, dan juga ada yang langsung DM personal chat di WhatsApp ya. Jadi semuanya yang bertanya pasti bakalan kakak jawab, tapi mohon bersabar ya karena memang banyak sekali dan kakak menjawabnya tidak sembarangan. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang ada di persyaratan IPDN dan apa yang menjadi tata tertib pendaftaran baik dari BKN dan pihak IPDN. Nah, terus yang kakak lihat juga sehari pun itu ada beberapa pertanyaan yang masih sama, bahkan sudah pernah kakak upload di kronologi Instagram ya. Bahkan masih ada beberapa dari kalian yang masih menanyakan A, B, C, padahal jawaban yang kalian tanyakan itu sudah ada ataupun sudah diposting di kronologi Instagram RD_ YouTube channel. Jadi ayolah kalian semuanya, kalau memang kalian niat dan fokus di IPDN, kalian harus banyak membaca dan update informasi ya. Jadi ini ada beberapa kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan yang sering ataupun kerap kali kalian lakukan ya. Ini kakak mengeneral ya. Jadi inilah beberapa, kakak ambil 5 kesalahan yang sering terjadi. Jadi yang pertama itu sering terjadi kalian tidak membaca dan memahami informasi persyaratan yang diposting ataupun disebarkan oleh pihak IPDN ataupun BKN. Nah, ini sangat krusial sekali ataupun sangat penting sekali. Ayolah kita semuanya budayakan untuk membaca. Kalau ada postingan terbaru ataupun pengumuman yang disampaikan oleh pihak IPDN, kalian jangan hanya membaca sekilas ya. Jadi jangan hanya membaca judulnya saja. Mungkin kalian ketika ada notification di handphone kalian dari IPDN, web IPDN ataupun yang lainnya, ada pengumuman. Nah, mungkin kalian hanya membaca pengumuman judulnya saja ataupun terakhirnya saja, tapi bacalah semua kalimat-kalimatnya, poin-poinnya kalian baca dan harus kalian pahami. Jadi nggak cuma sekedar kalian membaca ya. Jadi itu terpenting karena semuanya harus kalian ketahui informasinya secara lengkap, jangan setengah-setengah. Bahkan kemarin itu sampai ada yang nge-DM kakak juga di Instagram. Dia bilang kayak gini, "Kak, IPDN boleh nggak lulusan SMK?"
Ya, padahal di postingan sebelumnya di kronologi itu sudah ada persyaratan yang sudah kakak upload. Dan dia juga menanyakan tahun ini boleh nggak SMK mengikuti sekolah kedinasan IPDN. Kakak jawab tidak bisa ya. Ternyata dia sudah melakukan pendaftaran sampai di tahap resum ya. Ternyata dia sudah melakukan pendaftaran di tahap sampai tahap resum, dan dia sudah terlanjur mendaftar lulusan SMK. Jadi sudah kakak bilang ya di awal, kalian harus membaca seluruh persyaratan, jangan sampai keliru seperti ini ya. Sebenarnya ini keteledoran kalian sendiri ya. Kalian memang harus memahami segala informasi yang ada berkaitan dengan IPDN. Kalau sudah begini ya gimana lagi? Kakak nggak bisa menjawab, kakak nggak punya keputusan. Silakan langsung tanyakan ke pihak IPDN atau web resminya SPJP IPDN, seperti itu. Dan kasihannya juga dia mau mendaftar ke sekolah kedinasan lainnya, tapi dia sudah terlanjur untuk mendaftar di IPDN. Ya, resiko ditanggung penumpang ya. Jadi di sini kakak cuma mau mengingatkan semuanya teman-teman yang sedang mendaftar, tolong dibaca seluruh persyaratan ataupun informasi yang diposting dan disebar oleh pihak IPDN. Ya, memang akun resmi di SPJP IPDN, di Humas IPDN dan lainnya. Seperti akun yang kakak buat itu adalah akun untuk membantu kalian menerima informasi. Jadi teman-teman yang tidak secara langsung menerima informasi dari pihak IPDN, disinilah kakak ya menjembatani informasi tersebut ya. Kakak usahakan secara update untuk menyampaikan apa yang diinformasikan ataupun diumumkan oleh pihak IPDN. Kemudian yang kedua adalah kesalahan kalian terburu-buru dalam melakukan pendaftaran. Jadi di hari pertama pun sudah banyak sekali yang bertanya-tanya dan yang sudah mendaftar. Itu ya terserah kalian ya, seperti itu. Mau mendaftar jam 002 ketika dibuka pendaftaran, it's okay gitu kan ya. Asalkan persyaratan kalian lengkap dan benar, dan juga kalian sudah memahami apa isi dari form pendaftaran yang ada di webnya BKN ya. Jadi di sini kakak ingatkan lagi, kalian tidak usah terburu-buru. Waktunya pendaftaran mulai dari tanggal 9 ya sampai tanggal 30 April. Jadi itu waktu yang cukup lama buat kalian untuk menyiapkan seluruh berkas dan dokumen dan memahami apa aja yang harus kalian isi di form pendaftaran web BKN ya, seperti itu di webnya sekolah kedinasan. Karena memang juga teman-teman mungkin ya terlalu besar motivasinya atau sudah terlalu kuat semangatnya sehingga ingin cepat-cepat daftar ya. Tapi tidak seperti itu ya, kalian harus benar-benar menyiapkan. Kalau ini memang tujuan kalian, kalau ini memang harapan kalian, kalian harus benar-benar mempersiapkan secara matang, mempersiapkan secara detail ya, apa aja ya. Kalian tidak hanya melihat dokumen-dokumen saya, tapi lihatlah isi dokumennya. Apakah namanya sudah benar, apakah tanggalnya sudah sesuai, apakah dokumen file yang kalian siapkan apakah sudah sesuai dengan persyaratan. Jadi itu, jadi nggak usah terburu-buru, ini bukan perlombaan ya. Dan pendaftaran ini itu bakalan dicek dan diverifikasi oleh pihak IPDN semuanya yang sudah masuk ke tahap verifikasi. Jadi meskipun kalian mendaftar H-2 sebelum penutupan, bakalan tetap diverifikasi. Jadi bukan berpengaruh kepada nanti kalian mengikuti SKD, tidak ya. Jadi nanti bakalan diumumkan secara serentak semuanya ya, bukan yang mendaftar duluan bakalan diumumkan terlebih dahulu. Oh tidak seperti itu. Jadi semuanya bakal diumumkan secara serentak di webnya BKN dan juga IPDN. Dan yang ketiga, kalian tidak mengecek ulang dokumen yang menjadi persyaratan. Oke, kalian sudah menyiapkan dokumennya, baik itu KTP, KK, surat keterangan ujian, ijazah, pas foto, dan lainnya ya. Tapi kalian tidak mengecek ulang ketika kalian mau melakukan pendaftaran ya. Tolong dicek ulang semuanya, berkas-berkasnya. Jadi sebelum kalian melakukan login untuk pendaftaran, file-file kalian sudah siapkan ya. Jangan sampai kalian kebingungan mencari file-filenya ya.
Terus dicek kembali apakah dokumen itu sudah memenuhi syarat, size ukurannya tidak melebihi dari ukuran yang telah ditentukan oleh pihak panitia dan tidak kurang dari ukuran yang telah ditentukan oleh pihak panitia. Jadi mulai dari KTP-nya dicek, identitasnya, namanya, di KK juga, NIK-nya dicek kembali, ijazah kalian, jangan sampai kalian keliru ijazah SMP ataupun ijazah SD ya, karena yang dimasukkan adalah ijazah SMA ya, ijazah SMA. Dan pas foto juga jangan sampai kalian keliru ya, foto orang yang kalian siapkan itu ya, jangan sampai keliru seperti itu ya. Bahaya lagi kalau kalian nanti masukkan foto orang tua kalian ya, akan keliru ya. Jadi memang harus diperhatikan syarat-syarat yang akan kalian upload di pendaftaran IPDN. Cek ulang semuanya, kalau sudah siap dan benar langsung kalian lakukan pendaftaran. Yang keempat yaitu kesalahan kalian salah memasukkan dokumen ya. Jadi ketika kalian melakukan pendaftaran, tolong file-filenya kalian disatukan dalam folder ya, folder untuk pendaftaran. Jadi jangan sampai salah kalian upload foto ataupun dokumen ya. Contohnya ketika kalian diminta untuk mengupload dokumen KTP, kalian salah mengupload dokumen KTP-nya, atau kalian salah mengupload dokumen surat keterangan pelaksanaan ujian ya. Jadi jangan sampai keliru, kolom-kolomnya jangan sampai keliru. Ataupun juga kalian keliru nih ketika diminta untuk upload dokumen pas foto, yang kalian upload foto KTP ataupun KTP-nya ya, maksudnya KTP-nya yang kalian upload. Jadi tolong dicermati sekali, buat folder tersendiri untuk pendaftaran, dan folder PDF ataupun JPEG-nya tolong kalian berikan nama yang jelas. Kalau itu surat keterangan ujian, kalian beri nama filenya surat keterangan ujian, ataupun surat ataupun ijazah atau KTP pas foto seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru memasukkan atau mengupload dokumen yang menjadi persyaratan. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, kalian salah memasukkan data. Ini juga sering, banyak sekali pertanyaan kemarin, Kak saya salah mengetikkan nama, Kak saya salah mengetikkan nomor ijazah, Kak saya salah, dan lain-lainnya. Seperti itulah. Itu resiko kalian. Apalagi kalau kalian sudah sampai di tahap resume, itu sudah nggak bisa lagi dirubah ya. Jadi kakak harap kalian, ini berkaitan dengan yang poin di awal tadi, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mendaftar, karena ini bukan perlombaan dan tidak ada jangka waktunya sampai tanggal 30 April terakhir ya, masih lama kan. Nah jadi tolong jangan sampai salah memasukkan data ataupun mengetikkan nama, tanggal lahir, dan lain-lainnya ya, apalagi email dan semuanya, pokoknya data yang dimasukkan di form itu kalian jangan sampai keliru. Jadi memang harus cermat, harus kalian teliti lagi. Ingat, ini hanya sekali, tahun ini kalian mendaftar ya. Jadikan tahun ini semaksimal mungkin ya, usahakan kalian benar-benar siap, benar-benar cermat, dan lakukan tiap tahapannya secara baik ya, dengan pastinya persiapan yang matang. Jangan sampai kalian gupuh apa ya? Kalau gupuh itu kayak terburu-buru ya, tergesa-gesa seperti itulah ya. Jadi tenang, apalagi kalau kalian sedang melakukan pendaftaran ya, login, jaringannya itu harus kuat ya. Gunakan laptop, saran kakak gunakan laptop ya, karena itu membantu untuk lebih jelasnya kalian dalam melakukan pendaftaran ya, ataupun menginput dokumen. Jadi usahakan pakai laptop dan gunakan jaringan yang cepat ya. Oke, jangan sampai kesalahan ini terjadi pada kalian ya. Tolong teman-teman yang mendaftar tolong diperhatikan ya. Jadi itu, semoga teman-teman yang sudah mendaftar ataupun yang akan mendaftar, semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik semuanya. Dan tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa ya. Kakak tunggu, semoga teman-teman semuanya nanti bertemu di video selanjutnya untuk membahas SKD. Oke ya, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.